Kau datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita pertama tentu saja bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2020, 14 Ramadan 1441 Hijriah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di suasana yang kemudian selawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, memberikan suri tauladan terbaik pada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk menyapa dahulu pertama kepada Bapak Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho, MM. Assalamualaikum Pak Aris. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Pak Aris ini merupakan Ketua Yayasan Edukarsa yang menaungi Lab School Cirende. Beliau juga pada sore hari ini akan bertindak sebagai narasumber kita. Masya Allah ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Aris dan juga Ibu Nurul juga hadir pada kesempatan kali ini beserta dengan putra-putranya. Selanjutnya izinkan juga saya menyapa ada Dr. Mukti Ali di sini. Selamat, Assalamualaikum Pak. Atas ini ada Kepala Sekolah Rahman. Assalamualaikum Pak Yudi Rahman. Pak Yuro, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa kepala sekolah kita yang saat ini sedang bersiap-siap juga, yaitu Bapak Raidil Fitran. Assalamualaikum Pak Raidil. Alhamdulillah, kita berharap pada sore hari ini kita mendapatkan suatu pencerahan, penguatan akan nilai-nilai keimanan kita, sehingga melalui Ramadan tahun ini kita merasakan kenikmatan tersendiri walaupun kita dalam ujian yang cukup berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga ingin menyapa teman-teman dari Edukarsa ini. Ada Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Ada Bu Lis, ada Pak Rudi, ada Pak Mul ya. Kemudian ada Pak Sri. Selamat bergabung di acara kita ini. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa kita akan mulai pertemuan kita pada sore hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat surah Al-Quran dan terjemah, serta mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kita. Oleh karena itu, marilah kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat-ayat surah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Bapak Herman Sulaiman, SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Lab School Cirende. Dengan pembacaan sari tilawah oleh Ibu Vega, Guru BK SMP Lab School Cirende. Kepada
Kepada Pak Herman dan Bu Vega kami persilahkan. Baik, Pak Romlan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 dan surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa kita jadikan suatu pegangan untuk kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah nanti juga akan dikaji, dibahas dalam pemaparan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya ingin menyapa, ini ada Bu Yani nih. Assalamualaikum Bu Yani, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas doa-doanya. Mudah-mudahan karya besar ini menjadi bukti di hadapan Allah kelak bahwa kita sebagai anak bangsa berkontribusi untuk meningkatkan kecerdasan kalian. Kita lanjutkan untuk menginjak acara yang akan disampaikan Kepala SMP Lab School Cirende. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek terdengar ya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Aris selaku Ketua Yayasan Edukarsa beserta jajarannya, Bapak Ibu pimpinan sekolah, ada dari SD Lab School Cibubur, Pak Buang, terima kasih beserta ya. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah agenda Lab School Cirende cukup padat merayap
terima kasih kepada pihak Yayasan Edukarsa yang telah menginisiasi semua kegiatan, baik itu kegiatan untuk Ramadan, kemudian kemarin juga kita beraktivitas dalam bentuk kepedulian sosial untuk masyarakat Tangerang Selatan dan sekitarnya, dan masih banyak lagi insya Allah ke depan agenda-agenda dari Lab School Cirende, walaupun sekolahnya belum running, tapi insya Allah bulan Juli kita akan running. Namun semua kegiatan kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga peran dan kontribusi kita insya Allah akan dinikmati atau diterima oleh masyarakat secara umum. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita mengikuti agenda pengajian atau tausiah Ramadan yang ini sudah kedua kali. Yang pertama kita mendapatkan tausiah dari Ustadz Nasruddin Umar. Nah, yang kedua ini kita akan mendapatkan tausiah dari ketua yayasan kita, yaitu Pak Aris, yang mudah-mudahan di bulan Ramadan ini keberkahan kita dapatkan, dan segala hal yang diberikan nasihat pada hari ini kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan Ramadan kita insya Allah akan menjadi Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Kita berdoa bersama, semoga juga musibah yang melanda Indonesia dan dunia ini dengan COVID-19 semoga segera berlalu di bulan Ramadan, dan selalu kita berdoa agar diberikan kesehatan, baik itu untuk diri kita, keluarga, ataupun juga orang-orang yang telah berjuang dalam menyembuhkan pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di kegiatan Tausiah Ramadan yang insya Allah setiap hari Selasa dan Jumat kita akan buat rutin, dan ini menambah wawasan, pengetahuan, dan menambah keimanan kita insya Allah di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Yudi Rohman, MPD, sebagai Kepala SMP Lab School Cirende yang pada kesempatan kali ini memberikan sambutannya, dan tadi telah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua. Mudah-mudahan di hari Selasa depan, kemudian Jumat depan juga kita bisa berjumpa kembali untuk mengisi Ramadan ini sehingga menjadi waktu yang bernas dan kita semakin cerdas dan semakin berkualitas. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yudi Rohman. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki acara inti kita, saya ingin mengajak kepada kita semua di keberkahan Ramadan ini membacakan surat Al-Fatihah dan kita tugas, dan kita awali doa kita ini mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuki acara inti kita, yaitu Tausiah Ramadan. Kali ini mengambil tema, mengubah masalah wabah menjadi berkah. Ini suatu hal yang sangat penting kita dapatkan pada sore hari ini, karena kita dalam keadaan tidak begitu nyaman, tapi bagi orang-orang beriman, apapun kondisi kita bersyukur pada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semuanya bermanfaat kalau kita mampu mengambil hikmah di balik itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita dengarkan
tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Aris Setianto, Nugroho MM. Kepada Bapak Aris, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romlan, Pak Raidil, Pak Swaisana Baradir, dan juga Pak Herman, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, guru di lingkungan Lab School Jakarta, Kebayoran maupun di Cibubur, yang saya hormati, beserta Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti bersama acara pengajian online Lab School Cirende ini yang kedua pada hari ini, Jumat 8 Mei 2020 atau 15 Ramadan 1441 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa membawakan materi semakin cerdas dan produktif di masa sulit, bagaimana mengubah masalah wabah menjadi berkah. Dan tentu untuk mengawali materi yang akan saya sampaikan, perkenankan kami untuk menyampaikan ilustrasi video sebagai berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekarang, kalau kita tidak melaksanakan R80, tahu apa akibatnya? SDM kita keadaannya seperti tahun 45 kembali. Selamatkan anak bangsa dari krisis ekonomi. Krisis membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Terjadi gelombang PHK, daya beli kian menurun. Krisis menghantam dunia usaha. Perusahaan-perusahaan besar kewalahan dan berguguran. Namun, dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi harapan tersendiri. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, ternyata UMKM masih bisa melayani masyarakat dan menjadi harapan penopang ekonomi nasional. Kita telah melihat melambatnya roda ekonomi, turunnya nilai mata uang, membuat harga-harga semakin tidak terjangkau, akan membuat barang-barang banyak kosong di pasar. Apa yang harus kita lakukan? UMKM harus bangkit, tidak perlu menunggu siapapun. Ambil peran dengan mengisi kekosongan barang. Ambil peran mengatasi mahalnya barang dengan cara menggantikan barang dengan produk-produk sendiri. Masyarakat agar memenuhi semua kebutuhan pokok dengan produk dan komoditi sendiri. Ini akan membuat produk anak bangsa, juga komoditi hasil para petani dan nelayan bergerak. Ekonomi akan bergerak di kalangan yang kita bangun, sekaligus menyerap tenaga kerja yang banyak di PHK. Kalau tidak mau kena wabah, kita harus lockdown. Maka, agar tidak ikutan kena krisis, ya, kita bangun closed loop ekonomi. Mengisolasi diri agar tidak ikutan krisis. Sebentar
produk asing. Enggak perlu pakai mata uang asing. Tidak usah beli kemana-mana. Beli dari saudara sendiri saja. Dari kita sendiri saja. Oleh kita dan untuk kita. Banyak produk-produk anak bangsa yang hebat. Tidak semua UMKM. Banyak juga perusahaan besar. Kenali mereka. Sore hari ini dengan judul sudah disampaikan oleh Pak Herman serta Sari Tilawah, dibacakan ayat suci Al-Quran dari Al-Baqarah ayat 155 yang dapat diartikan bahwa Tuhan menjamin bahwa hidup ini tidak mulus, tapi ada cobaan, krisis, tantangan, gangguan yang kita harus selalu yang akan tentu didapatkan. Tentunya semua kita pulangkan kepada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kami sampaikan dari surat Al-Baqarah ayat 155 tersebut bahwa ada 5 kata kunci, yaitu pertama ada cobaan, kedua ketakutan, harta, jiwa, dan buah-buahan, semuanya banyak mempelajari kasanah sejarah penyebaran agama Islam di seluruh dunia ini sejak awal dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya, agama Islam disebarkan tidak selalu dalam masa banyak sekali pada perang tentu berbagai macam krisis multidimensi dan dengan jumlah yang lebih sedikit dari pasukan musuh, dengan perkenan Allah bisa memenangkannya. Dalam cerita perjalanan sejarah Islam yang lain juga kita banyak mengetahui bagaimana temuan-temuan besar atau invensi-invensi besar peradaban manusia, terutama oleh cendekiawan Muslim, juga diciptakan pada saat krisis. Al-Khawarizi menemukan teori-teori aljabar tersebut bukan berasal dari saat-saat dia sedang bermain atau bersuka cita, tapi merupakan sebuah hasil dari perenungan yang mendalam setelah melihat bintang-bintang di langit setiap hari dari 1 menjadi 2, 3, puluhan sampai ratusan ribu. Maka sampailah kepada kesimpulan bahwa angka apapun tanpa di depannya ada didahului oleh angka 1, 2, dan 3, maka tidak berbunyi apa. Maka disitulah Al-Khawarizi mengakui keesaan Allah itu dan dituangkan dalam bentuk pengetahuan atau knowledge yang kita kenal sekarang dalam nama aljabar yang menjadi bagian dari ilmu matematika. Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana sebaiknya umat manusia ini merespon dari krisis-krisis yang dihadapi.
Di sini ada 3 hal yang bisa kami sampaikan. Itu pertama, bagaimana kita bisa berpikir, merasakan, dan bertindak untuk menyikapi krisis tersebut. Di mana ketiga itu beresultan menjadi sebuah kata yang bernama respon. Jadi perbedaan satu manusia dengan manusia yang lain, bagaimana menyikapi krisis tersebut adalah bentuk respon dari manusia tersebut dalam menyikapi krisis yang terjadi. Sehingga bisa dilihat manusia dengan tingkat pengetahuan yang sama, dengan latar pendidikan yang sama, bisa mendapatkan respon atau menyikapinya dengan berbeda, respon yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Di sini kami bisa sampaikan ada 3 tipe-tipe respon, yaitu pertama respon yang sifatnya wujud, bagaimana kita wujud dari respon itu, apakah kita langsung bertindak, apa kita terus menunggu saja, atau kita menunggu atasan, bagaimana inisiatif kita itu di challenge di sini. Kemudian yang berikutnya adalah respon dari waktu, bagaimana kita menyikapi krisis tersebut, apakah kita langsung bekerjakan, ataukah kita tinggalkan, ataukah kita anggap enteng, sehingga krisis itu menjadi semakin berlarut. Nah, yang ketiga, berdasarkan respon tingkatan, bagaimana kita memaknai atau membuat prioritas dari tingkat respon tersebut. Semakin kita bisa memaknai respon tersebut dalam level yang prioritas, maka tentu kita akan menjadi manusia yang unggul karena bisa selalu keluar dari setiap krisis yang terjadi dengan merespon dengan tepat setiap krisis yang menghadapi kita. Bapak Ibu sekalian, ini ada grafik kenapa hasil itu tidak pernah sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena bagaimana manusia itu merespon sebuah krisis, ancaman, tantangan yang jadi, itu semua berbeda-beda. Ada yang langsung merespon sehingga mengambil tindakan, ada yang menunggu dulu, tapi juga ada yang tidak merespon sama sekali, sehingga krisis itu ya tidak pernah menjadi manfaat bagi dirinya sendiri. Nah, di sini bisa disampaikan bahwa respon itu ada tingkatannya, ada 5. Itu dari level yang paling dasar, yaitu basic, kemudian expected, desire, wow, dan unbelievable. Dan dari kejadian atau krisis yang disikapi dengan respon yang dari berbagai tingkatan tersebut akan tentu menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Maka di sini mengapa orang yang punya pendidikan yang sama, gelar yang sama, pinter yang sama, kecakapan yang sama, dan juga diberi waktu oleh Tuhan untuk berkarya yang sama, kita sehari punya 24 jam, 116 jam seminggu, setahun ada 8.640 jam, tapi hasilnya berbeda, ya karena dari tingkat respon ini. Jadi sebagai contoh, misalnya ada tingkat basic, jadi kalau kita sebagai pekerja, ya tentunya bagaimana kita bisa mengerjakan tugas yang ada pada saat itu saja. Dengan tentu kontrol yang kuat dari atasan, dia tidak bisa berinisiatif sendiri. Jadi istilahnya minimalis sekali. Nah tentulah itu respon yang paling dasar yang sangat minimal. Kemudian bergerak ke atas lagi ke tingkat expected yang seharusnya. Nah di sini si karyawan tadi hanya bekerja, datang, pulang tepat waktu, dan mengerjakan tugas yang diperintahkan menjadi job desk-nya dengan baik, dengan inisiatif dia sendiri. Jadi di sini supervisornya sudah bisa lebih agak tenang. Nah, tapi yang ketiga, tentu dia tidak semakin tinggi, si karyawan tersebut tidak menyikapi
krisis itu dengan selain inisiatif untuk mengerjakan dengan inisiatif tugas apa, maka aktif untuk menyelesaikan pada harinya. Ada di otaknya yang ada adalah target, dan target. Jadi kalau target hari ini selesai, maka besoknya targetnya apa, minggu depannya apa. Jadi dia tidak mau untuk menumpuk pekerjaan. Kalau bisa ditarik di depan, maka lebih baik ditarik di depan. Jadi inisiatifnya semakin meningkat karena dia memiliki manajemen waktu yang baik dengan tingkat respon yang lebih tinggi. Kemudian tingkat wow surprising. Nah ini tentu lebih baik dari yang tadi. Jadi bagaimana dia tidak hanya bisa menyelesaikan atau pekerjaan yang ditugaskan pada dirinya pada hari keesokannya atau lusanya atau minggu depannya, tapi juga bisa menjadi bagian problem solving bagi organisasi. Dia bisa ikut membantu pada organisasi tersebut. Dan problem maker, tapi adalah problem solver. Jadi selain dia mengerjakan apa yang ditargetkan pada dirinya, tapi dia membantu secara outcome dan output dari unit yang dia kewajiban yang tidak menjadi bagiannya yang dia ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Yang paling tinggi, yang pada level yang luar biasa, ya tentu lebih tinggi lagi dari level bawah tadi. Itu di mana si karyawan tersebut adalah bagaimana mendedikasikan hari-harinya, waktu kerjanya itu semua demi produktivitas dan outcome dan keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Jadi pikirannya kalau setiap hari itu pengennya ya hari Senin aja. Kalau udah hari Sabtu gitu atau Jumat malam itu sedih itu, nangis gitu. Jadi bagaimana? Setiap hari itu pengennya Senin aja. Jadi itu adalah orang yang sudah sampai pada tingkat level yang unbelievable. Jadi kalau kita manusia Indonesia semua seperti itu, saya yakin kita akan maju. Jadi pengennya tiap hari Senin. Nggak tahu. Jadi jangan karena ini kita karena COVID, nggak tahu hari ya, tapi ini kita tiap hari bekerja di kantor, pikirannya tiap hari itu adalah hari Senin. Nah itu berarti kalau tahap yang unbelievable. Di tingkat ini penjelasannya, di tingkat strategi dan manajemen perubahan juga bisa kami sampaikan bagaimana manusia dalam menyikapi krisis itu ada 3 level. Tadi belum sempat saya sampaikan di PowerPoint. Jadi level yang paling bawah itu adalah level reacting atau reaksi. Jadi bagaimana kalau ada krisis kita langsung bereaksi. Nah, sekarang ini kita kebetulan sedang dilanda pandemi corona, COVID. Hampir semua manusia warga negara Indonesia maupun warga tidak menyangka bahwa virus yang tidak terlihat, yang boleh dibilang banyak yang awalnya menyepelekan, itu dampaknya sangat luar biasa. Bahkan tadi saya melihat di CNN itu di Inggris mulai Senin besok sudah totally lockdown. Padahal itu negara maju. Jadi sampai juga gagap seperti itu. Jadi itu levelnya baru reacting. Nah yang kedua, lebih tinggi dari reacting adalah anticipating. Jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi krisis yang akan terjadi pada diri si ada virus pandemik ini 2 tahun yang lalu, tentu respon kita terhadap krisis akan berbeda. Dan percaya tidak percaya berkaitan COVID ini sudah ada buku yang
keluar pada tahun 80 Korea di tahun 2012 ada. Nah, tentu itu yang menganggapnya sebagai sebuah hiburan semata atau mengisi waktu di kala weekend yang tidak menjadikan itu sebagai sebuah peluang bisnis di masa datang. Atau kalaupun ada pun sangat sedikit, dan itu akan menjadi atau dibully oleh orang sekitarnya karena dianggap aneh pada zamannya. Pada sekarang tentu aneh pada zaman dulu, maka pada saat ini sudah ini kami berikan contoh bagaimana respon yang positif itu dikatakan jika belum ada wujud kantornya itu kita tidak bisa berproduktivitas ataupun berkarya apapun. Semua dianggap ibaratnya argo itu nggak bisa jalan kalau kita tidak bekerja di suatu ruangan yang disebut kantor. Tapi pada saat ini atau 2-3 tahun belakangan ini sejak kegiatan virtual itu semakin banyak dilakukan oleh manusia, dan sekarang 16 Maret kita dipaksa untuk bahwa tempat beraktivitas tanpa harus bekerja di kantor. Nah, ini salah satunya bagaimana kami di Lab School Cirende, walaupun bangunan fisiknya insya Allah sedang dibangun dan baru akan bisa dinikmati nanti pada bulan Juli, tapi kami sudah berkarya untuk ikut membantu penanganan para korban pandemi COVID-19 ini dengan memberikan bantuan APD, kemudian sembako, hand sanitizer, dan lain-lain kepada Wali Kota Tangerang Selatan di tempat di mana sekolah kita tinggal. Jadi di sini kami bisa menyampaikan bahwa walaupun sekolah kami belum berdiri, tapi kami bisa berproduktivitas melalui kegiatan-kegiatan sosial. Juga kegiatan-kegiatan webinar dan lain-lain juga kami lakukan, apalagi di saat bulan puasa ini. Kemudian kreativitas. Nah, di sini saya beri contoh bagaimana ini kalau kita biasa mau puasa dan Ramadan, tentu bapak-bapak, ibu-ibu di rumah selalu menyiapkan bingkisan ya, yang akan diserahkan kepada para karyawan, para sanak saudara, dan lain-lain. Nah, ke depan tidak akan sama nilai-nilai yang dibangun dengan pada saat lalu atau saat ini. Jadi kalau dulu kita memberikan kemeja atau apapun yang itu hanya kemeja ya, dan akan menjadi semakin dan juga sudah membuat kalau
aplikasi pertemuan dari berbagai pabrikan yang memproduksinya, yaitu misalnya Google Meet atau Microsoft Teams atau Jitsi atau yang meeting ya. Jadi itu salah satu bentuk berkah dari dampak pandemi COVID ini terhadap kami sendiri, sehingga bisa memungkinkan untuk mempelajari aplikasi-aplikasi online dan berbagai hal yang sifatnya untuk mendukung pembelajaran di bidang online. Ya memang, dan kami juga dengan didirikannya sekolah SMP SMA Lab School nanti di Tangerang, itu juga sudah memikirkan bagaimana untuk membuat sebuah sistem cara beribadah di masjid sesuai pandemi COVID ini berakhir. Jadi bagaimana yang pertama, beribadah yang dengan melibatkan orang banyak itu bisa sesuai dengan protokol COVID, tapi juga tidak melanggar dari syariah Islam yang kita anut. Jadi itulah tantangan-tantangan bagi kita, umat manusia, terutama para akademisi, untuk menciptakan hal-hal yang nanti akan menjadi kenormalan baru setelah pandemi ini berakhir. Bahkan Bapak Presiden sendiri tadi pagi sudah membuat statement, dan ini juga ditambah dengan keterangan dari para pejabat di bawahnya, bahwa bagaimana pun nanti kita harus dalam tanda petik itu berdamai dengan COVID ini. Nah, berdamai di sini tentu jangan diartikan sebagai kita menyerah atau kita menghindar, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan sehingga pandemi ini bisa menjadi berkah. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan teknologi dulu bagaimana, karena saya lahir pada saat teknologi itu masih belum banyak digunakan hingga sekarang sangat masif. Dulu waktu awal handphone itu ditemukan, maka handphone itu akan mematikan orang yang memiliki radio panggil atau pager pada saat itu. Jadi kalau kita ketahui tahun 90-an itu sudah masif penggunaan pager. Begitu handphone itu muncul, maka pager itu semua pasti tidak trendy lagi, dan semua beralih ke handphone. Apakah mereka pengusaha pager itu bangkrut? Pasti ada yang bangkrut. Tapi apakah handphone ini membuat semua manusia itu menjadi tidak bisa berproduktivitas? Tentu tidak. Karena yang jual pager itu nanti juga akan bertransformasi menjadi penjual, misalnya suku cadang telepon, menjual pulsa, menjual aksesoris handphone dan lain-lain. Jadi tentu bagaimana kita bisa menyikapi tadi, merespon perkembangan baru dengan tingkat-tingkat respon yang saya sudah sampaikan. Semakin tinggi tingkat respon kita, maka semakin tinggi pula kita bisa survive dari krisis tersebut. Nah, setelah itu sebenarnya apa sih yang menjadi kendala kita dalam menyikapi sebuah krisis? Nah, musuh utama dari umat manusia itu adalah, yaitu pertama dan yang utama itu adalah malas, ya. Jadi kita memiliki selalu ada alasan. Malas itu tidak seperti yang dibayangkan seperti sosok di film itu Kabayan gitu ya, atau yang orang itu disuruh apapun itu selalu nggak mau. Tapi malas di sini adalah orang yang selalu punya jawaban, alasan untuk tidak melakukan kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi selalu ada aja alasannya untuk
menjadi pembenaran bagi dirinya agar dia tidak melakukan apapun. Ini ciri khas manusia itu kan pengen dapat manfaat yang paling banyak tapi dengan pekerjaan yang paling sedikit. Nah, padahal Tuhan itu Maha Adil. Mana mungkin kita bekerja banyak atau kita bekerja sedikit hasil banyak, itu tidak mungkin. Jadi orang yang memikirkannya lebih banyak, yang meluangkan waktunya lebih banyak untuk berproduktivitas, tentu akan menjadi pahala yang lebih banyak dan menjadi berkah yang lebih banyak. Jadi saya pernah secara guyonan saya sampaikan dulu waktu saya di kampus, jika Bapak Ibu dosen berangkat ke kampus itu rumahnya paling jauh dan tiap hari pulang pergi, ya otomatis dia yang paling berkah gitu. Kalau kampusnya di Jakarta, rumahnya di Bandung, dia pulang pergi itu setiap hari, ya pasti pahalanya lebih banyak daripada yang rumahnya hanya kos di sebelah kampus. Itu udah pasti, karena effortnya lebih tinggi kok. Ya, jadi Tuhan itu pasti Maha Adil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya tentu kita semua bagaimana kita bisa menjaga pace atau ritme ya dalam hidup ini, tentu untuk agar kita bisa selalu merespon terhadap apapun ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Semakin cepat dan tepat kita dalam merespon, maka semakin cepat dan tepat pula dampak negatif itu yang akan hadir di lingkungan kita dan kita pun akan menjadi merasakan manfaatnya. Jadi mulai sekarang saya ajak pada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita jangan atau meninggalkan segala jenis alasan-alasan untuk bisa menunda kegiatan yang sifatnya memang merupakan tanggung jawab kita, dan kita bisa membuat prioritas dari semua kegiatan itu sehingga berdampak nilai tambah yang tinggi bagi diri kita dan lingkungan. Jadi seringkali kita baru kerja enak-enak, tiba-tiba ada WA masuk. Nah, jadi kerjanya agak terganggu. Nah, tentu kalau kita ingin menjadi manusia yang responsif, memiliki daya respon yang baik, tentu kita harus punya jam untuk bisa menjawab hal-hal yang sifatnya kurang penting tadi. Jadi kalau target untuk bisa selesai bikin buku, nah tentu untuk menjawab hal-hal yang sifatnya SMS atau WA yang masuk tadi, ya kita alokasikan pada jam-jam tertentu, saya pada jam istirahat. Nah, itu tentu akan lebih bermanfaat daripada kecuali memang kita ada waktu untuk menjawabnya, daripada kita harus terganggu terus oleh hal-hal yang sifatnya kurang penting seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi surat At-Taubah sebagai umat muslim menyikapi setiap krisis At-Taubah itu, yaitu yang pertama kita harus beramal dan bekerjalah kalau beramal terus. Justru semakin banyak beramal itu insya Allah kita akan menjadi semakin kaya. Itu sudah dibuktikan juga oleh Al-Kawarisi dalam mata pelajaran Al-Jabar, di mana kalau kita belajar angka 1 dibagi oleh angka 0, maka hasilnya adalah tak terhingga. Jadi artinya kalau kita berbuat baik, maka kita jangankah berharap sesuatu balasan dari perbuatan baik tersebut.
kita yang menolong orang, maka yang kita harapkan janganlah pertolongan dari orang yang kita tolong itu. Tuhan akan memberikan. Nah, yang kedua, yang saya sampaikan tadi, bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan pekerjaan yang kita kerjakan dalam merespon sebuah krisis, tentu Allah juga akan melihat karya kita ini dan memberikan juga bantuannya dengan lebih tinggi dibanding orang yang tidak merespon atau meresponnya dengan ala kadarnya. Nah, yang ketiga tentu bagaimana kita semua sebagai umat beriman akan nantinya kembali ke Allah, karena hidup di dunia ini kan hanya sementara. Aslinya manusia itu adalah makhluk langit semuanya, maka seluruh amal perbuatan kita akan ditanggungjawabkan. Jadi tentu kita akan ditanya untuk apa waktu yang kamu atau Anda gunakan selama hidup di dunia itu, kemudian umur yang dipakai, dan dari mana asal harta benda itu kamu dapatkan. Diperhatikan hal-hal yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan saya berharap Subhanallah ya. dari hal-hal yang kami sampaikan kalian dan juga bagi diri saya, dan saya juga mengharap adanya feedback. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kita baru saja mendengarkan suatu paparan materi yang sangat baik sekali, yaitu mengubah masalah wabah menjadi berkah. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama-sama pemaparan dari kalian. Kami persilahkan kepada Bapak hal-hal yang ingin ditanyakan atau diminta untuk diperjelas, ya. Karena kalau tadi mungkin ada sedikit kendala, terputus-putus, mungkin tidak sempurna penyerapannya. Kami berharap dalam sesi tanya jawab ini nanti Bapak sekalian bisa memperjelas kembali apa yang ingin dipertanyakan. Pada Bapak Ibu sekalian kami persilakan. Ada? Ya, boleh dari chat juga boleh. Ya, tadi diawali dari salah satu surah yang sangat familiar bagi kita sekalian, ya, surah Al-Baqarah 155, bahwa kita sebagai manusia akan selalu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di dunia pendidikan ini, anak-anak kelas 7 atau bahkan dari SD, SMP dan SMA selalu mendapatkan bentuk-bentuk pujian. Untuk apa? Dalam rangka untuk menguatkan kemampuan skill bagi peserta didik kita. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris bahwa mengutip ayat 155 ini, kita akan menghadapi ujian-ujian. Termasuk COVID-19 ini juga ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk kita hadapi, bagaimana kita meresponnya. Oke, monggo saya minta kepada disampaikan, kami silakan. Ya. Ada yang ini?
Oh, ini ada Dr. Uswadin ini ya. Silakan Pak Uswadin. Masya Allah, ya. Silakan. Boleh memperjelas, boleh ya. Nah, Terima kasih. silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya mendapat pencerahan bahwa ternyata kita diingatkan dengan satu surat tadi At-Taubah ya, yang bahwa At-Taubah 105. kadang kita 105 ya. Ya, kadang kita dalam berkinerja atau kerja ini yang nilai seolah-olah itu hanya pimpinan atau atasan kita. Ini yang real kadang kita alami sehari-hari, sehingga ya kalau misalnya pimpinan kita melihat, maka kita akan kerjanya akan lebih giat. Kalau nggak lihat ya nggak ngelihat ini begitu. Nah, ini gimana kiat-kiat supaya ayat 105 itu dari At-Taubah itu bisa tetap melekat kepada kita. Kemudian yang kedua, ini kan kita diuji luar biasa, tidak hanya Indonesia saja, tapi juga hampir seluruh bangsa dan negara di dunia. Kalau kita berhusnuzon, dan ini akan selesai. Namun tadi yang disampaikan oleh Pak Aris itu bahwa ada langkah-langkah baru atau kehidupan baru yang tentunya nanti kita akan jumpai. Nah, kalau menurut Pak Aris sendiri, apakah prediksi ya kehidupan itu nanti akan bisa normal? Ada perubahan yang signifikan membuat lebih maju lagi dari sebelumnya. Itu aja Pak Aris, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Uswadin. Masya Allah nih ya, telah bergabung di acara ini. Tadi ada apa namanya juga ya? Pak Aris yang ingin ditanyakan, bagaimana kiat-kiat agar tetap bisa melaksanakan pesan moral dari surah At-Taubah ayat 105. Kemudian langkah-langkah baru apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan ini. Kami persilakan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Romlan, Pak Swadin. Jadi hormatan ini hadiri Pak Swadin dari Pak Khairudin. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bagaimana kita menjaga tadi ya ritme tadi, karena supaya kalau kita bekerja tuh tidak semata-mata bertanggung jawab kita yang akan diminta oleh Allah di hari akhirat nanti gitu. Nah tentu kalau kami selalu berpegangan atau berpatokan, tidak ada hal yang bisa terjadi tiba-tiba, semua harus dilatih. Jadi kalau bahasa Indonesianya ala bisa karena biasa, kalau bahasa Inggrisnya practice makes perfect ya. Nah tentu bagaimana dalam diri kita masing-masing itu dalam setiap kehidupan kita gitu. Kita tidak hanya dituntut untuk menghadirkan Tuhan pada saat kita sholat, tapi ya seluruh hidup kita itu, kita jalan, kita tidur, kita bekerja, kita bagaimana selalu menghadirkan Tuhan itu dalam diri kita. Kalau saya boleh, misalnya kalau kita nyebrang jalan sekarang, walaupun saya kalau dulu di Meruya itu depan kami ada masjid, tapi zebra crossnya tuh agak jauh gitu. Nah kita akan selalu digoda untuk kita menyeberang, tapi supaya dekat tidak usah lewat dari zebra teman-teman. Apakah Anda yakin sholat Anda diterima kalau Anda pergi ke masjid itu melanggar hukum, itu tidak menyeberang di tempat yang ditentukan, dan itu melanggar hukum undang-undang lalu lintas kan? Kita menyeberang itu harus di tempat yang telah ditentukan. Nah jadi mulai habit atau perilaku itu kita
coba perbaiki, dan alhamdulillah sekarang teman-teman di kampus itu sudah menyeberang untuk ke masjid itu di zebra cross yang telah disediakan. Nah, jadi intinya bagaimana kita bisa mensinkronkan bahwa apa yang kita kerjakan semua itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi tentu harus dengan latihan. Sebenarnya berprestasi di Indonesia tuh, mohon maaf itu bukan saya menggampangkan ya, itu gampang banget Pak. Jadi contohnya disiplin. Kami 12 tahun sebagai pimpinan PTS. Itu yang namanya orang datang dan pergi tepat waktu. Itu baru masuknya aja. Jadi masuk Senin, Selasa, Rabu tepat. Nanti Kamis telat lagi. Nah gitu. Jadi jarang yang sampai seminggu atau sebulan atau bahkan sampai setahun itu bisa masuk atau tidak pernah telat gitu masuk. Jadi artinya apa? Memang banyak atau mayoritas dari anak bangsa kita tuh yang anggot-anggotan gitulah. Jadi kerja itu baperan gitu. Nah itu bagaimana tuh yang supaya tidak baperan itu, ya kita coba, kita latih, kita adalah bagian dari ibadah kita. Dan kemudian berkaitan dengan apakah setelah pandemik ini akan berlaku kehidupan yang baru yang berbeda dengan yang kemarin. Tentu ya, karena kita akan mengalami apa yang disebut dengan the new normal, maka norma-norma yang baru yang akan kita sekarang tidak aneh, kita juga harus menerima. Kemudian yang kedua, kalau nanti kita melihat orang itu buka pintu atau buka keran wastafel itu dengan tuas kaki, itu menjadi sopan, karena itu adalah respon ya terhadap kita terhadap perubahan karena COVID ini, di mana untuk menjaga agar benda-benda itu tidak menempel di tangan, maka akan lebih banyak tuas-tuas itu yang akan digerakkan oleh kaki. Nah, kita nanti di lapisan itu juga udah memikirkan itu Pak. Nanti bagaimana wastafel itu diinjak pakai kaki, nggak pakai tangan lagi. Terus buka pintu juga pakai sikut itu, nggak pakai tidak pakai pegangan. Itu hal seperti itulah ya nanti. Itu ya, termasuk saya pun juga nanti akan terkaget-kaget sebelum nanti akan berdamai dengan kebiasaan baru tersebut. Memang saya juga nggak kebayang kalau gitu ya.
itu saya juga bisa bayangkan akan seperti apa ini. Oke, apa? Terima kasih, sudah terjawab semua Pak. Mic-nya Pak Rohman. Iya. Dengaran nggak? Ya, sudah. Oke ya. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan rutin. Jadi nilai-nilai kebaikan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris untuk mempertahankan atau menjaga nilai-nilai yang ada di kitab suci dan sebagainya itu adalah dengan melatihkan sehingga kita menjadi terampil. Makanya kalau kita perhatikan kenapa guru-guru ngaji kita dulu itu sering sekali diulang 33 kali, kemudian alhamdulillah diulang 3 kali. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Aris itu bagaimana mensinkronkan apa yang kita lakukan itu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari 105 ini dicatat ya kita untuk selalu merespon hal-hal dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian satu lagi mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian ingin. Boleh saya? Silakan. Para pelan. Masya Allah, Pak Herudin ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini luar biasa ini Lab School Cirende punya pimpinan yang sangat religius ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terimplementasi. Jadi saya hanya ingin mengapresiasi saja apa yang dilakukan oleh teman-teman, terutama Pak Aris yang demikian kritis memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat yang tercatat dalam Al-Quran dan dalam lingkungan masyarakat kita, begitu ya. Saya pikir memang kita harus mencoba menafsirkan ayat-ayat tersebut bukan hanya sekedar ayat yang terdapat dalam yang tekstual, tetapi juga yang kontekstual begitu. Dan alhamdulillah Pak Aris sudah menunjuk pikir bisa kita implementasikan. Kalau kita teman-teman semua di Lab School Cirende khususnya mampu mengimplementasikan ini, saya keberadaan di Lab School Cirende memberikan manfaat bagi lingkungannya, bagi bangsa dan negaranya, yang disebabkan karena sivitas akademiknya, sivitas akademikanya implementasi.
Yakin bahwa kalau kita perilaku kita sudah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, insya Allah akan ada di jalur yang benar. Insya Allah pada Let's Go Cirende, khususnya Pak Aris yang sudah menjadi Pak Ustadz hari ini dan mencerahkan kepada semua teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas apresiasi. Mohon dukungannya terus kami. Ya, ya. Punya potensi, Pak. Punya potensi. Insya Allah. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Khairuddin atas supportnya dan juga penguatannya ya. Mudah-mudahan apa tadi yang sudah disampaikan kita semakin siap dan semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita lihat jam, sekarang ini sudah pukul 5.30 sesuai dengan jadwal kita. Ya, ada satu pertanyaan, ya. Di saya nggak ada sih ininya. Mungkin Pak Aris sudah ada? Ya, sudah. Oh, ya. Mau tanya Pak Aris, tadi Pak Aris menyampaikan bahwa musuh utama kita adalah kemalasan. Nah, Ramadan ini kan banyak orang yang beribadahnya bervariasi. Ya, baca Quran dan lain-lain, tapi ada juga yang ibadahnya adalah tidur atau killing time dengan tidur. Bagaimana memotivasi diri kita untuk tidak banyak melakukan aktivitas killing time atau kemalasan dalam bulan Ramadan ini? Demikian Pak Aris. Terima kasih Pak Romlan. Jadi tips dari saya itu bagaimana kita bisa berproduktivitas itu adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu kita 24 jam sehari itu dengan sangat cerdas, sangat bijak, tapi dengan outcome yang tinggi. Nah, tentu itu juga tidak mudah. Pertama, kita juga harus dalam tanda petik bisa bukan menyiksa ya. Jadi memang sudah dibagi 24 jam tuh. Untuk tidur tuh relatif 7-8 jam, yang lain itu bekerja, sekolah dan lain. Tapi intinya marilah kita buat hidup kita itu lebih terstruktur. Jadi misalnya kita memiliki jam yang sudah teratur gitu ya. Jadi saya pernah menanyakan para mahasiswa saya di kelas gitu, ada nggak di antara Anda yang memiliki ternyata banyak, tapi jadwal olahraga itu jadwal yang diinisiatif atau diinisiasi diri kita, bagaimana supaya kita bisa sehat sehingga bisa berproduktivitas lebih lanjut di orang luar. Nah itu salah satu contoh. Jadi kalau tadi para penanya menanyakan bagaimana kita produktif tidak tidur saja. Hari dengan jadwal kita tetapkan itu. Kita memiliki jadwal untuk kuliah, jadwal olahraga, jadwal sosial. Kita punya diri kita sendiri, menekuni hobi, kan dalam pola atau jam yang sudah kita tetapkan. Insya Allah 24 jam itu akan sesuatu yang kok rasanya kurang terus gitu ya. Jadi karena hidup kita sudah terpola, sudah terstruktur dan justru dengan adanya COVID ini apa yang menjadi hikmah? Kalau dulu waktu normal kita ikut seminar itu cuma bisa 1,
pada jam yang sama. Tapi pada saat ini kita bisa ikut seminar 2 dan 3 pada saat yang sama. Asal layar komputernya aja ada ya. Jadi disitulah kita dituntut untuk bisa lebih memanfaatkan waktu dan waktu yang sama, tapi nanti akibatnya outcome-nya nilai tambahnya tentu akan lebih tinggi karena yang kita pelajari lebih banyak dari waktu yang sebelum COVID ini terjadi. Nah itu yang jadwal kuliah gitu ya, ya itu kan jadwalnya sudah tentu, tapi kita harusnya jadwal olahraga, jadwal kegiatan sosial, jadwal menekuni hobi kita. Itu insya Allah kalau kita semua alokasikan waktu itu dengan baik semua, insya Allah maka apa yang ditanyakan tadi tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Pak Roman. Terima kasih Pak Aris. Teman-teman sekalian, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara ya. Presentasi pemaparan berkaitan dengan materi pada sore ini sudah disampaikan. Insya Allah nanti materinya kami akan bagikan juga kepada teman-teman yang membutuhkan. Ini perlu perlu pendalaman lagi karena mungkin mohon maaf tadi sinyalnya mungkin ada agak terlambat akan kami bagikan dari ini. Mati, kita akan berjumpa dengan narasumber kita yang lainnya, insya Allah akan membawa banyak manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas sekali Bapak akan soal menyalakan layarnya, kita akan abadikan ya. Akan abadikan dan ini dia akan ambil fotonya. Ya, layarnya silakan dibuka. Ya, Pak Sultan Syafiq, Pak Herman, ya. Silakan dibuka dulu. Nanti kita akan sempurnakan dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Radil Fitran. Bagaimana Pak Rudi? Sudah diambil? Silakan dibuka layarnya. Nah, ya, wajah-wajah puasanya beda ya, tetap segar bugar ya, Masya Allah. Kami doakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini sehat walafiat dan di etape yang kedua ini, etape maghfirah ini kita diampuni segala dosa-dosa kita dan semakin oke. Ya alhamdulillah, mari kita berdoa kepada Allah Taala, kepada Bapak Radil Fitran, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Romlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan tausiah Ramadan pada sore hari ini dengan baca berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan kita dipermudah, semua dan ini segera berlalu di bumi ini. Baik, kita mulai baca dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Lakal ma'bud ya Allah. Muhammad wa ala Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan
ni'amah wa yukafi mazidahu kama rabbana saghira. Allahumma sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atika min ibadika salihin. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma barik Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wala fa'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi iman an rabbikum fa'na rabbana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tafana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna inna isina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Fitran yang telah memimpin bacaan doa kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan segala harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian waktu untuk pertemuan kita sudah di penghujung acara. Saya selaku pembacara mengaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita sempurnakan sekali lagi dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.